Hai Glory Manchester United. Selamat datang di channel area Manchester United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United, khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share informasi ini kepada semua fan Manchester United di seluruh dunia. Glory Manchester United. Fred diprotes karena mengkritik Manchester United. Tak usah banyak bicara. Baru-baru ini Fred mempertanyakan manajemen Manchester United yang dinilainya tidak punya rencana jangka panjang. Ia menilai itu dari keputusan klub mengangkat Ralf Rangnick sebagai pelatih interim. Perlu diketahui kalau gelandang asal Brazil tersebut tidak membenci Ralf Rangnick atau tidak setuju dengan strateginya. Malah sebaliknya, ia menganggap pria asal Jerman tersebut sebagai pelatih yang hebat. Namun Fred resah karena kebijakan Manchester United mencerminkan pandangan jangka panjang. Menurutnya, sebuah klub utama yang besar, The Red Devils, harus memiliki itu. Perlu diketahui bahwa Ralf Rangnick hanya mengemban jabatan sebagai pelatih interim hingga musim 2021-2022 berakhir. Baru setelahnya di musim panas, manajemen klub mencari sosok yang tepat untuk mengisi pos kepelatihan secara permanen. Langkah yang dilakukan Manchester United sebenarnya bisa dimaklumi. Mereka telah menunjukkan banyak pelatih semenjak Sir Alex Ferguson pensiun. Klub tak mau berbuat kesalahan lagi untuk menunjukkan pelatih. Memilih meneruskan musim dengan pelatih interim pun bisa dianggap sebagai upaya untuk tidak menunjukkan sosok anyar secara sembarangan. Tapi di mata Fred, ini adalah sebuah kesalahan. Fred kemudian berbicara secara belak-belakan ke hadapan publik. Namun langkah Fred sendiri mendapatkan kritikan dari mantan Aston Villa yang kini bekerja sebagai pandit, Gabriel. Diam sama dan teruslah tampil di lapangan. Saya tidak paham, Anda baru saja tampil luar biasa menghadapi Leeds, tutur Gabriel kepada Talksport beberapa jam sebelum The Red Devils bertemu Atletico Madrid di Liga Champions. Fred sendiri mengeluarkan kritikan terhadap Manchester United beberapa jam sebelumnya. Pernyataan sang gelandang bisa mengganggu stabilitas The Red Devils yang akan melakoni partai penting melawan raksasa Spanyol. Super beban. 7 pemain ini sebaiknya jangan dimainkan MU di leg kedua lawan Atletico. Manchester United mengawali perjalanan mereka di babak 16 besar Liga Champions dengan hasil yang kurang maksimal. Mereka hanya bermain imbang melawan Atletico Madrid. Pertandingan leg pertama itu digelar di Wanda Metropolitano pada dini hari tadi. Sejak laga awal, MU kesulitan untuk menembus pertahanan rapat Atletico. Situasinya semakin sulit bagi MU setelah Joao Felix mencetak gol cepat bagi tuan rumah, sehingga setan merah keteteran sepanjang laga. Namun beruntung, Ralf Rangnick melakukan pergantian yang jitu di babak kedua. Sang winger muda, Anthony Elanga, sukses menyamakan kedudukan berkat umpan dari Bruno Fernandes. Jika berkaca dengan hasil pertandingan ini, Rangnick harus mempertimbangkan untuk mengubah susunan pemainnya di leg kedua nanti. Karena ada banyak starternya hari ini yang hanya jadi beban bagi timnya. Siapa saja yang jadi beban bagi MU? Luke Shaw. Pemain pertama yang harus dipertimbangkan diganti oleh Ralf Rangnick di leg kedua nanti adalah Luke Shaw. Bagi MU ini sudah 2 bulan terakhir tidak maksimal di sisi kiri pertahanan MU. Ia tidak mampu membantu serangan setan merah. Melawan tim dengan pertahanan lapis baja seperti Atletico ini, Rangnick bisa memainkan Alex Telles yang terbukti hari ini menunjukkan pergerakan yang bagus di sisi kiri. Victor Lindelof. Pemain kedua yang harus diganti Ralf Rangnick di leg kedua nanti adalah Victor. Hari ini, Victor bermain dengan buruk. Ini kesalahan Rangnick yang memainkannya di posisi bek kanan yang bukan posisi terbaiknya. Daripada membuat judi yang tidak jelas, Rangnick bisa memainkan Diogo Dalot atau Aaron Wan-Bissaka yang notabene lebih teruji di pos bek kanan ketimbang Lindelof. Harry Maguire. Kapten Manchester United, Harry Maguire, jadi pertimbangan berikutnya yang sebaiknya tidak dimainkan Rangnick di leg kedua. Setelah tampil cantik di akhir pekan kemarin, Maguire kembali memble. Ia jadi penyebab kenapa Joao Felix mampu membobol gawang De Gea pada dini hari tadi. Rangnick bisa saja menjajal Eric Bailly untuk menjadi tandem Varane. Jika tidak, Victor Lindelof bisa digeser ke tengah agar bisa tampil lebih maksimal. Fred.
Pemain Manchester United berikutnya yang sebaiknya tidak dimainkan Rangnick di leg kedua nanti adalah Fred. Gelandang timnas Brazil itu sangat tidak maksimal di laga ini. Ia tidak mampu mengalirkan bola dengan baik dan juga tidak melapisi pertahanan MU dengan maksimal. Nemanja Matic, dia bisa jadi opsi yang bagus untuk menggantikan Fred karena ia menghadirkan ketenangan di lini tengah setan merah. Atau ia bisa memainkan pemain bertipe petarung seperti Scott McTominay. Paul Pogba. Di beberapa pertandingan terakhir, Pogba adalah salah satu pemain terbaik MU. Namun, di dini hari tadi, performa Pogba jauh dari standar. Mudah kehilangan bola dan juga tidak mampu memberikan umpan dengan baik menjadi penyebab Pogba tampil buruk di laga ini. Sehingga ia harus ditarik keluar di laga ini. Marcus Rashford. Jika ada satu pemain yang wajib ditendang dari skuad Manchester United di leg kedua nanti, maka kami tidak ragu menyebut pemain itu adalah Marcus Rashford. Definisi beban yang sesungguhnya, Rashford benar-benar bermain dengan sangat buruk. Mudah kehilangan bola, tidak sabaran dan juga cukup egois ketika mendapatkan bola. Daripada memainkan Rashford, Rangnick menampaknya lebih baik menurunkan Anthony Elanga sebagai super sub sejak awal di Old Trafford nanti. Cristiano Ronaldo. Pemain terakhir yang seharusnya dicadangkan MU di leg kedua nanti adalah Cristiano Ronaldo. Pemain Ronaldo di hari ini cukup buruk, diharapkan jadi pembawa mimpi buruk bagi Atletico, namun sang penyerang terlihat menghilang di laga ini. Ada dua penyebab mengapa Ronaldo tidak maksimal. Yang pertama, ia tidak mendapatkan servis yang bagus dari rekan-rekan setimnya. Yang kedua, ia mungkin kelelahan karena hampir sebulan terakhir, ia selalu menjadi starter di lini serang MU. Menarik keluar Ronaldo dari starting 11 MU bakal jadi keputusan besar yang harus diambil Rangnick. Namun, jika Edinson Cavani masih belum pulih dari cedera, maka Ronaldo kemungkinan masih akan menjadi starter di leg kedua. Setelah bermain imbang dengan skor 1-1, Atletico Madrid dan Manchester United akan kembali berjumpa di leg kedua. Kali ini Manchester United akan jadi tuan rumahnya. Duel di Old Trafford itu dijadwalkan digelar pada tanggal 16 Maret 2022 mendatang. Ngidam Nyonko, Manchester United harus berani setor 1,2 triliun rupiah. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan harus menyetor 1,2 triliun rupiah pada RB Leipzig jika mereka menginginkan mendatangkan Christopher Nkunku. Gelandang 24 tahun tersebut merapat ke Leipzig pada tahun 2019 lalu. Ia direkrut dari Liga Ligue 1 PSG. Nkunku dengan cepat menjadi andalan lini tengah Leipzig. Bagusnya lagi, dari musim ke musim performanya semakin meningkat. Di musim pertama ia cuma mengemas 5 gol dan di musim kedua 7 gol. Sekarang di musim ketiganya ia meledak dengan torehan 22 gol. Sejak musim lalu, Christopher Nkunku sudah diincar oleh sejumlah klub. Salah satunya adalah Manchester United. Perburuan pada Nkunku makin intens, apalagi kontraknya tersisa 2 tahun saja. Namun demikian, Leipzig disebut masih menolak untuk melepas Nkunku, tapi mereka bisa saja merubah pikiran apabila ada tawaran minimal 62,5 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Kabar ini dilansir oleh Bild. Media asal Jerman tersebut juga menambah selain MU, Nkunku kabarnya juga sangat diminati oleh Arsenal. Nkunku sendiri disebut sangat menarik perhatian Ralf Rangnick, maka dari itu ia meminta MU untuk merekrutnya pada musim 2022 mendatang. Sebelumnya ada kabar bahwa Christopher Nkunku diminati oleh raksasa La Liga Real Madrid. El Real pun diklaim mendapat peluang besar untuk memboyong pemain asal Prancis tersebut. Pasalnya, agen dari Nkunku sudah menjalin komunikasi dengan pihak Madrid. El Real pun menanyakan apakah sang gelandang bersedia pindah ke Santiago Bernabeu. Ternyata Nkunku pun diklaim bersedia gabung Madrid. El Real sendiri disebut mengincar Nkunku karena mencari amunisi baru di gelandang serang karena sudah melepas Martin Odegaard dan kemungkinan bakal pisah dengan Isco pula.